sore Pak Tatak. Ya, sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Tatak yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita dalam kegiatan wawancara bertajuk Sinergi Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa, serta dampaknya terhadap efektivitas Balkondes di Borobudur. Namun sayangnya pada kesempatan yang baik ini, pihak dari pemerintah Kabupaten Magelang yang diwakili oleh Dinas Pariwisata belum dapat hadir dan duduk bersama dalam satu forum. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Zalzawinanda. Ya, perkenalkan Pak, saya Ade Irma Agustina. Perkenalkan, nama saya Adinda Hian Azhara. Perkenalkan Pak, nama saya Afifah Nurulita Fatwati. Next, untuk mengenal lebih jauh tentang Balkondes dan Desa Wisata Candi Rejo, saat ini kita sudah bersama salah satu pengelola Desa Wisata Candi Rejo, yaitu Pak Tatak. Untuk itu, silahkan Pak Tatak dapat memperkenalkan diri sekaligus memberikan sedikit penjelasan tentang Balkondes dan juga Desa Candi Rejo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, setelah Mbak semuanya ya, saya nyebutnya Mbak aja lah. Itu. Selamat sore. Yang pertama mohon maaf terkait dengan jam sore ini. Saya juga ada keterlambatan karena tadi maaf kehujanan di jalan nih baru bisa masuk ke kantor. Ya, sekali lagi mohon maaf. Alhamdulillah kita bisa bertemu terkait dengan Yum pada sore hari ini. Baik, ini saya sebagai pengelola Desa Wisata Candi Rejo, ya, sekaligus juga berkaitan ya pada sore hari ini. Memang hubungannya desa wisata mungkin dengan Balkondes ya. Jadi kalau di kami, boleh kami ceritakan bahwa kami sebelum ada Balkondes, kami sudah ada desa wisata dulu seperti itu. Jadi Balkondes ini kan merupakan balai ekonomi desa. Nah kalau dengan kegiatan di kami ini adalah juga salah satu penunjang ya, salah satu penunjang atau sarana berkaitan kalau kita ada tamu ya. Kalau ada tamu kita menggunakan tempat mungkin baik satu untuk diskusi, kedua mungkin tempat untuk transit makan siang atau hanya minum dan snack, atau juga beberapa kegiatan yang lain. Jadi terkait dengan adanya Balkondes ini kami juga ya paling tidak sangat terdukung dengan sebuah satu fasilitas berkaitan kalau kita ada beberapa tempat atau kegiatan tamu ya, karena di kami tamu-tamu ini kan biasanya juga ada di beberapa titik yang mungkin bisa kami sebar ya dengan kegiatannya, karena sebelum ada Balkondes kami juga ada beberapa pendopo yang sudah kita bangun seperti itu. Itu kira-kira mungkin gambaran dari kami terkait dengan mungkin Balkondes ya. Baik, terima kasih atas perkenalan dan juga penjelasan singkat tentang Balkondes dan Desa Wisata Candi Rejo. Mungkin sebelum lanjut, boleh kita meminta Pak Tatak untuk on cam. Sebentar Mbak, saya itu tadi saya bikin kebalik Mbak on saya itu. Sebentar, tadi saya cari-cari kok saya di aturan itu di mana kok belum ketemu saya Mbak, kaitannya dengan sebentar kamera saya supaya bisa kebalik gitu Mbak. Siapa? Ini saya cari-cari kok belum ketemu Mbak ini. Sudah saya klik muncul kamera, saya klik kok nggak bisa berubah kameranya. Oke, sudah Mbak. Tadi kurang keras. Baik, terima kasih Pak Tatak. Mungkin kita langsung saja menuju ke inti wawancara, bisa dimulai terlebih dahulu oleh Irma. Ya, silakan. Ya, selamat siang Pak Tatak. Perkenalkan kembali, saya Irma. Mau izin bertanya Bapak, kalau boleh tahu ini untuk Desa Wisata Candi Rejo sendiri, itu ditetapkannya mulai kapan nih Pak? Maaf Pak, agak kurang jelas. Halo? Halo? Ya, bisa diulang Mbak. Anjay, kalau boleh tahu, Desa Wisata Candi Rejo ini ditetapkan mulai kapan sih?
Hilang lagi Mbak suaranya Mbak. Iya, di Halo? sini uji Mbak. Ya, halo. Halo, tadi putus lagi Mbak suaranya. Apakah suara saya sudah? Halo Bapak, apakah sudah terdengar dengan jelas? Iya, sekarang sudah. Ya. Mohon izin tanya Pak, untuk Desa Wisata Candirejo itu mau ditetapkannya kapan sih Pak? Ini Mbak, kami kalau berkaitan dengan desa wisata, kalau SK ini kan kami mulai dari 1996 ya. Ini merupakan desa wisata yang tertua sebenarnya ya. Kami merintis 96. SK kami dapatkan dari pemerintah Kabupaten Magelang, langsung dari Pak Bupati pada waktu itu, kita di tahun 1999 ya. Itu sebagai desa wisata binaan seperti itu, Mbak. Nah, terus kami di tahun 2003, kami secara resmi kita launching kami sebagai desa wisata seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, itu konsep Alkodes itu masuk ke Candirejo begitu. Halo Mbak, Halo, hilang Bapak. lagi. Suaranya hilang terus. Oh, anjay. Halo? Iya, halo. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih konsep Balkondes ini tuh pertama kali masuk ke Candirejo, begitu? Oh, gitu. Oke, kalau konsep Balkondes, Pak, ini kan saya kan program dari pemerintah ya. Ini program dari BUMN ya. Jadi mereka ingin membantu masyarakat berkaitan dengan ada bentuk sebuah bangunan ya yang namanya adalah Balkondes. Balkondes ini kan sebenarnya kita tanyakan kan sebagai balai ekonomi desa gitu ya. Jadi mereka mendirikan bangunan ini syaratnya harus di tanah lahan pemerintah desa. Jadi Balkondes ini dibangun kita melalui biaya GSR kalau di kami itu dengan PT Semen Indonesia ya, yaitu membangun di kami kaitannya dengan untuk balai ekonomi desa tadi yang didirikan di lahan pemerintah desa seperti itu. Nah, ketika si Balkondes ini masuk ke Candirejo, itu apakah ada lembaga-lembaga yang kemudian dibentuk sama Candirejo begitu, Bapak? Ya, Seperti kalau mungkin Pokdarwisnya, Bumdes, begitu. Ya. Jadi sebelum Balkondes masuk itu kami kan sudah bergerak dulu Mbak di bidang desa wisata ya. Karena Balkondes masuk kan di tahun 2015 kalau tidak salah ya. Kami 2003 sudah bergerak. Nah ini kan kalau Balkondesnya juga merupakan sebagai salah satu tambahan ya. Tambahan aset di dalam kita, maaf itu aset pemerintah desa dalam artian jadi untuk sebuah fasilitas lagi gitu Mbak. Jadi kami sebelum ada Balkondes sudah ada pengelola desa wisata, dalam ini dikelola dalam bentuk koperasi ya. Terus samping itu karena ada koperasi, ada program pemerintah ya, kami bentuk koperasi 2023, terus kami di 2027 program pemerintah masuk terkait dengan adanya kelompok sadar wisata. Jadi kami sudah terkelola lebih dulu. Jadi bentuk kelembagaan di desa wisata adalah koperasi dengan nama Koperasi Desa Wisata Candirejo. Nah, untuk program pemerintah Pokdarwis ini kan juga merupakan satu kelembagaan, sebenarnya kan kelembagaan non-profit ya, berkaitan dengan program-program sadar wisata dan tata pesona, itu yang Pokdarwis. Jadi keberadaan Balkondes ini ya kita tinggalannya mengelola saja dan juga memanfaatkan seperti itu. Berarti Bapak kalau untuk seperti pelaporan kegiatan Balkondes itu nanti kemana sih Pak? Apakah ke Dinas Pariwisata atau melalui Pokdarwis kemudian ke pemerintah desa baru ke Dinas Pariwisata atau bagaimana Bapak? Kalau berkaitan masalah Balkondes ini kan semua sudah diserahkan ya dari BUMN, ini serahkannya kan ke pemerintah desa, dalam ini secara kepemilikan itu kan aset tanah desa
Jadi secara pengelolaan kan juga desa, gitu, Mbak. Jadi bukan ke kami ya terkait dengan masalah laporan ini kan ditanggung jawab penuh nanti oleh pemerintah desa seperti itu. Oke, siap-siap baik Bapak. Kemudian kalau misalkan peran dari Dinas Pariwisata untuk Balkon Desa Dirjo sendiri itu apa aja nih Pak? Yang selama ini sudah ada sinerginya seperti itu? Ya, kalau terkait peran dari dinas, beritakan kalau berkaitan dengan pengelolaan di Balkondes, ini kan sebuah pengelolaannya secara sebagai unit di kami, dari tenaga-tenaga di sana ya, kalau ada kegiatan dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, mungkin ada pelatihan berkaitan dengan kuliner, atau mungkin pelayanan dan pelatihan-pelayanan, jadi nanti kita ikutkan seperti itu, dari tenaga-tenaga yang ada di sana. Oh, oke, baik Bapak, bisa dipahami. Kalau gitu mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Irma. Mungkin sekarang sesi dengan saya ya. Perkenalkan, saya Adinda Hian. Kalau begitu, kan tadi udah tentang pengenalan Balkondes dan juga kelembagaannya nih. Kita udah nyerempet-nyerempet sedikit. Nah, kalau terkait pemanfaatannya dari Balkondes sendiri ini bagaimana nih Pak? Apakah Balkondes ini cukup membantu dari segi kemajuan ekonomi dari masyarakat pihak setempat? Iya, baik Mbak. Jadi memang secara ekonomi ataupun secara sebagai sarana fasilitas ini kan juga bisa membantu ya, membantu masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di situ gitu Mbak. Jadi ada beberapa hal, memang kalau kita ada tamu, ada ini kan juga masyarakat, ini kan boleh Mbak istilahnya menitip barang di situ, atau mungkin juga masyarakat pengen ada kegiatan juga di situ, dari kan bisa juga digunakan untuk kegiatan masyarakat, selain itu untuk kegiatan wisata seperti itu. Oke, baik seperti itu. Kalau boleh tahu, aktivitas atraksi apa saja yang ada di desa wisata ataupun Balkondes ini ya, Pak? Iya. Jadi kalau di kami dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat ya, jadi kita ada beberapa paket ya yang kita jual, kita tawarkan kepada tamu yang bagaimana kita menjual paket desa wisata ini kan adalah menggabungkan baik dari sisi alamnya, dari sisi budayanya, dari sisi pertaniannya, aktivitas masyarakatnya. Jadi yang kita jual adalah ada beberapa paket. Contoh ada paket sepeda tour ya, terus ada dokar tour, kita ada trekking, ada stay at local host, ada pertunjukan kesenian, ada cooking listen ya seperti itu. Jadi kita ada beberapa paket yang sudah kita jual, baik itu melalui media sosial maupun kita juga kita sampaikan kepada beberapa pelaku, maksudnya kita jual, kita bekerja sama dengan beberapa pelaku wisata. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya kan kemarin sempat ada pandemi nih, Pak. Kan pasti otomatis pariwisata kita menurun drastis. Nah, apa aja sih bagaimana cara Balkondes itu untuk meningkatkan kunjungannya dan cara memperbaiki agar pariwisatanya itu dapat kembali bangkit begitu? Ya, salah satu strategi kami kan seperti ini, Mbak. Jadi memang kita jujur dalam masa pandemi ini kan tamu juga berkurang banyak drastis ya. Nah, kita dari sisi ini kan untuk operasional aja kita kan tombol lah itu. Tapi kita kan juga tidak patah semangat. Nah, kaitannya untuk membangkitkan ini kami tetap berpromosi ya. Namun beberapa hal kendala kaitannya dengan kita penyiapan, karena di dalam kita menjual lagi di masa pandemi kan harus ada beberapa persyaratan. Minimal paling tidak kita sudah punya sertifikat CASC maupun yang lain. Belum kita buka, kita harus meyakinkan satu dengan warga, dengan pemerintah desa. Yang kedua kita harus ada izin dengan tim gugus COVID-19 di tingkat kabupaten. Kami harus membuat sebuah video ataupun foto-foto guna menunjang kaitannya dengan prokes tadi seperti itu.
Begitu. Jadi cukup panjang ya Pak prosesnya. Kalau dari Dinas Pariwisata terkait sendiri, apakah ada sumbangsih untuk mencoba membantu meningkatkan perekonomian dan juga pariwisatanya? Ya, kami sering kita sampaikan berkaitan untuk supaya masyarakat itu bisa bergerak lagi, karena di samping tadi sudah dibuka pergerakan, tapi kan sudah ada beberapa pembatasan, sudah ada ini ya. Dan apa yang tidak dari dinas ya kita menggerakkan lagi mungkin dengan satu program padat karya ya, contoh dengan bersih-bersih kembali di desa untuk membangkitkan para pelaku wisata, bareng-bareng seperti itu Mbak. Ada sebuah pelatihan maupun juga ada padat karya. Oke, baik. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri nih, apakah ada pelatihan yang terjadwal atau rutin dilakukan seperti misalnya pelatihan Sabta Pesona setiap sebulan sekali atau bagaimana gitu, Pak? Ya, kalau di kegiatan di pemerintah kan sifatnya juga ada rutinitas, tapi kan mungkin tidak semua bisa terakomodir karena di Kabupaten Magelang ini juga ada beberapa desa wisata ya, jadi belum tentu semuanya bisa terakomodir. Misalkan juga kapasitas yang juga terbatas, dan ini biasanya gantian seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin belum bisa merata dengan cepat ya, Pak. Oke, Iya. untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Adelia. Oke, terima kasih Adinda Hian. Sebelumnya perkenalkan saya Adelia Zalza, Pak Tatak. Melanjutkan dari pertanyaan dari teman-teman tadi, seperti yang telah kita ketahui bahwa Desa Candirejo ini berhasil mendapatkan penghargaan Desa Wisata Mandiri Inspiratif pada tahun 2021. Mungkin boleh diceritakan bagaimana caranya Desa Candirejo bisa mendapatkan penghargaan tersebut, padahal di tahun 2021 itu kita masih dihajar pandemi dan jumlah kunjungan wisatawan pun cukup banyak berkurang, Pak. Iya, baik Mbak, itu adalah mungkin salah satu strategi dari Kementerian Pariwisata ya, kalau di kami itu mendapatkan gelar sebagai desa wisata mandiri inspiratif. Tapi kalau secara umum kan sebenarnya desa wisata ini ada beberapa kategori ya, atau mungkin termasuk dari mulai rintisan, berkembang, maju, mandiri. Nah, sebenarnya kan ada 4 itu, tapi karena Candirejo ini kan sudah mungkin dianggap mampu ya dan melebihi itu sendiri. Jadi secara nasional kan ada 7 desa wisata termasuk di Candirejo ya. Nah, walaupun di masa pandemi, tapi kami tetap semuanya masih bisa bergerak, bertahan ya, karena juga ada beberapa persyaratan untuk bisa mengajukan sebagai desa mandiri inspiratif. Jadi kita harus bisa paling tidak pada waktu itu memenuhi 7 kriteria ya, 7 persyaratan, mulai dari daya tarik wisata, homestay, toilet, kuliner, digital, dan juga homestay, serta dari 7 itu, maaf saya agak lupa ya, ada beberapa hal yang harus itu dipenuhi ya, dari sisi juga budaya termasuk di situ. Jadi di dalam ini untuk menyaring ini paling tidak kita bisa menyampaikan, memberikan informasi melalui sebuah aplikasi yang ada di Kementerian sana, namanya adalah Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Jadi ada jaringan desa wisata, kita di situ sudah ada aplikasi yang di mana kita bisa memberikan isi-isian yang diminta di situ, nah, nanti akan masuk sebagai terpenuhi, jadi menjadikan desa wisata mandiri yang inspiratif. Jadi otomatis kalau tidak bisa memenuhi syarat di situ ya sudah akan terbuktikan sesuai dengan kriterianya seperti itu. Jadi tadi beberapa yang kita sampaikan tadi kalau boleh saya ulang ya Mbak, nanti jadi mulai dari 1 ada kategori ya, daya tarik wisata, 2 homestay, 3 toilet, terus ada kuliner, terus ada ya, UMKM ya, terus juga ada homestay ya, baru berapa Mbak tadi? Kurang 1 mungkin ya. Jadi sebentar, nanti ya ini yang 1 itu termasuk berkaitan dengan digital ya, digital dan juga termasuk yang kreatif gitu. Jadi itu persyaratan ini, ini harus dikirimkan melalui tadi jaringan aplikasi ada di
ya, desa itu. Nah, sampai di manakah teman-teman bisa memberikan itu laporan sampai dengan beberapa persyaratan termasuk lampiran-lampirannya harus terpenuhi termasuk dokumen itu. Misalnya di samping itu sebelum jadi desa wisata mandiri kreatif, kami juga harus mempunyai paling tidak adanya sertifikasi desa wisata berkelanjutan yang dikeluarkan juga oleh kerjasama dari Kementerian Kreatif dan juga dari PT apa itu independen mereka yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan. Itu kira-kira Mbak yang menjadikan kami seperti desa wisata mandiri kreatif. Baik, tadi sedikit disinggung mengenai UMKM. Nah, untuk UMKM unggulan di daerah Desa Candirejo itu apa aja ya, Pak? Ya, yang sebenarnya di kami kan sangat sederhana, Mbak. Dari UKM, ini kami ada orang bikin, kalau dari sisi makanan ya, ada orang bikin dari selodok, dari ketela, ada kara, ada tempe keripik, ada pisang, nah pisang ini ya keriping pisang, dan juga ada beberapa makanan ya, kalau kuliner ini kan kaitannya dengan makan siang atau apa, nanti ada iwak mangut kali kan seperti itu. Jadi kita ada beberapa lingkungan. Yang lain berkaitan dengan kerajinan, ini ada kerajinan pandan, ada kerajinan tas dari bahan sintetis, ada juga orang bikin ukiran bambu, terus juga ada dari pembuatan ini dari batu ya, ada topeng, mutu dan juga lain-lain. Baik, tadi di UMKM lebih banyak mengenai kuliner ya Pak. Apakah dari Desa Wisata Candirejo atau Balkondesnya itu sudah menerapkan konsep untuk wisata yang open kitchen, jadi masyarakat yang berperan dalam wisata untuk membuat kuliner-kuliner dari Candirejo gitu Pak? Ya, jadi gini Mbak, di konsep kami ini kan kuliner ini kan biasa, mereka sudah ada tamu maupun tidak ada tamu kan mereka tetap jualan kan seperti itu. Tapi dari sisi wisata, kalau kami ngambilnya kan nanti sudah kita paketkan. Jadi orang tamu wisatawan kita ajak masuk ya ke situ naik sepeda atau naik dokar, nanti ditemani pemandu lokal, kita ajak masuk ke industri ya tadi yang kaitannya dengan makanan maupun kerajinan ya UKM tadi. Nah kami ke sana itu melihat prosesnya, Mbak. Jadi kami tidak untuk membeli produknya. Tapi satu sisi ya kita melihat prosesnya, bagaimana proses membuat makanan tadi ya. Terus yang kedua, kalau mereka memang senang, mereka tahu prosesnya, nyicipi, senang dengan produk mereka beli ya, itu satu tambahan. Tapi yang terpenting adalah aktivitas. Oh bagaimana atau cara bikin selondok, bagaimana cara bikin kara, bagaimana cara bikin tempe keripikan seperti itu. Bagaimana cara orang bikin tempe gitu ya dari bungkus daun pisang maupun daun yang lain seperti itu. Jadi kembali lagi yang kita jual ada prosesnya pembuatan. Jadi mereka diterangkan bagaimana cara bikin kerajinan atau tadi makanan tadi. Jadi yang kedua tadi adalah mungkin yaitu kalau mereka mau beli lah itu sudah mendapatkan tambahan produk. Jadi kami ke sana menjual prosesnya, mereka otomatis karena sudah bentuk paket dan kita memberikan kontribusi kepada si pemilik industri tadi. Baik Pak, untuk selanjutnya tadi juga ada menyinggung sedikit tentang wisata berkelanjutan. Nah di Candirejo apa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep dari wisata yang berkelanjutan? Baik Mbak, jadi yang apa dinamakan wisata berkelanjutan ini kan supaya nanti memang kita benar-benar diawali dengan konsep perencanaan yang matang kan seperti itu. Jadi yang kita jual ini memang ya yang memang setiap hari itu ada aktivitas. Jangan sampai kita ada tamu datang, ya, tapi yang kita jual tidak sesuai. Kita ada ini pada saat mereka berkunjung ternyata tidak ada. Nah itu kan sudah bukan berkelanjutan lagi, Pak. Jadi yang kita jual adalah real ya ada di masyarakat, bukan kita mengada-ada gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi makanya supaya satu itu bisa yang kita jual satu real. Yang kedua mereka paling tidak datang ke situ ya di tempat-tempat kegiatan di wisata kami adalah mereka paling tidak punya sebuah satu kenangan ya mereka berkesan otomatis kalau mereka berkesan senang
pulang pasti akan mereka bercerita satu ya pada keluarga kalau mereka tadi lihat. Yang kedua di mana mereka tinggal. Yang ketiga nanti di mana mereka bekerja. Oh, kalau ke Borobudur silakan main ke desa wisata. Itu otomatis mereka akan mengajak mereka untuk sekaligus sebagai ujung tombaknya kami untuk promosi juga sebenarnya kalau mereka berkesan. Beda ya manakala mereka datang tidak berkesan ternyata tertipu, jangan main ke sana. Nah, itu mana kelanjutannya kan tidak ada. Otomatis kalau mereka senang, berkesan, tersenang, otomatis pasti mereka akan bercerita lah. Dengan cerita ini kan memancing mereka untuk datang. Apalagi mereka nanti pasti kembali lagi akan mengajak keluarga. Jadi yang dinamakan wisata berkelanjutan kan seperti itu. Atau itu salah satunya. Baik Pak, selanjutnya kalau kita melihat nih sekarang Borobudur sudah sangat ramai, banyak wisata baru, destinasi baru, yang juga banyak event-event kayak Borobudur Marathon, Indonesia Bertutur, Balkon Jazz. Nah, apakah kegiatan-kegiatan tersebut juga berdampak ke Desa Candirejo? Istilahnya, apakah warga Candirejo itu kecipratan rezeki dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah Borobudur? Ya, memang dulu kita rancang dengan adanya semakin diperbanyak event yang ada di sekitar Borobudur, ya harapannya kami nanti kan kalau mereka datang dari jauh kan mereka satu minimal bisa tinggal di homestay ya, seperti itu. Yang kedua, kalau mereka datangnya lebih awal kan juga bisa menikmati suasana desa dengan membeli paket-paket wisata yang ada di kami. Jadi dengan adanya event ini otomatis akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Tapi satu catatan terkait dengan ini, kalau memang mau memberdayakan masyarakat ya mungkin di Borobudur ini karena sudah banyak yang melirik ya mungkin investor. Nah ini nanti nun sewu ini kan juga nanti tugas dari pemerintah untuk membentuk investor. Kalau mau mengajukan pemberdayaan masyarakat ya konsepnya jangan hotel tapi nanti konsepnya adalah homestay seperti itu. Baik, kalau homestay di daerah Desa Candirejo ini apakah sudah sangat ramai atau masih belum banyak yang mengetahuinya, Pak? Ya kalau kami secara ini sudah diketahui, tapi satu sisi yang namanya wisatawan itu biasanya kan pengen dekat dengan pusat-pusat keramaian ya. Misalkan tadi yang diadakan event Borobudur Marathon di Borobudur, ini kan lambat laun di sekitar Borobudur ini kan juga sudah berkembang banyak tentang homestay di Borobudur sendiri. Ya ini paling tidak kami juga ada mulai yang namanya penurunan kan seperti itu. Tapi bagaimanapun kita tetap promosi terus kan seperti itu kan. Jadi supaya apa kita tetap jalan terus ya di situ mesti kita masih jalan tetap ini walaupun kadang-kadang kalau melakukan satu survei mereka kontak dengan kami dari beberapa wisatawan ini saya pengen yang dekat gitu kan. Nah, biasanya kan seperti itu Mbak yang terjadi. Mereka cari-cari yang dekat, kalau yang dekat sudah penuh ya baru kita lubernya ke kami. Sekarang seperti itu. Kalau dulu sebelum banyak persaingannya di Borobudur ya otomatis ya tetap berani terus kan seperti itu. Tapi biar bagaimanapun ya kita tetap berusaha seperti itu. Bagaimana nanti dengan konsep-konsep nanti yang berbeda seperti itu. Baik Pak, selanjutnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan di Desa Wisata Candirejo ini dikenal sebagai desa budaya yang cukup aktif menggelar berbagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk merawat serta melestarikan kebudayaan. Nah, dalam perjalanannya ini apa suka dan duka untuk mengembangkan dan juga melestarikan kebudayaan dari yang ada di Candirejo? Jadi gini Mbak, terkait dengan budaya, kita memang dalam mengemas sebuah desa wisata, kita desa wisata ini kan tidak bisa lepas dari budaya ya. Jadi yang namanya desa wisata itu pasti nanti ada sinergi, satu dengan alam, kedua budaya, ketiga dengan aktivitas masyarakat didukung atraksi dan akomodasi. Nah, dengan adanya desa budaya ini kan cukup untuk juga membangkitkan lagi berkaitan dengan desa wisata. Jadi ini kan merupakan bagian, Mbak. Ini salah satu cara untuk melestarikan beberapa bicara budaya ya, pasti ada dan kesenian kan seperti itu. Nah ini otomatis juga sekaligus semakin untuk memperkaya kami di dalam nanti penjualan paket-paket berkaitan dengan wisata budaya kan seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Boleh.
di bulan Agustus lalu kan ada Candirejo sempat menggelar acara pasar budaya. Nah, menurut Pak Tatak, bagaimana dampak dari kegiatan tersebut terhadap aktivitas pariwisata dan juga perekonomian masyarakat? Karena jika dilihat di Instagramnya cukup banyak UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Juga apa sumbangsi dari pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam kegiatan pasar budaya Candirejo ini? Iya, baik. Memang kita di dalam menggerakkan desa budaya ini tidak bisa lepas secara tadi kita bicara budaya ini kan orang bikin makanan kan juga termasuk salah satu budaya juga kan. Makanya kita bicara budaya ini tidak hanya soal kesenian saja, tapi juga makanan termasuk di dalam budaya. Makanya itu kan dari beberapa pengrajin ya yang jauh dalam ini makanan tradisional yang ada di kami kan kita gerakan bareng-bareng. Kita menggelar event sebuah pasar budaya yang ini kebetulan kan kemarin didukung ya didukung atau mungkin ada program didukung dan itu program dari Kementerian Kebudayaan. Nah, sejauh mana bagaimana dengan kaitan dengan pemerintahan di Kabupaten Magelang khususnya Dinas Pariwisata ya ini juga ada dukungan Mbak karena memang tidak bisa lepas dari satu persatu seperti itu. Nah, cuman kita barangkali untuk keberlanjutannya ini berkaitan dengan budaya ya kita masih harus mencari ya tidak harus mencari dukungan support supaya ini nanti bisa berkelanjutan lagi seperti itu. Toh kita pun belum secara total ya berkaitan dengan budaya itu. Jadi memang kita masih beberapa agenda yang masih ada di dalam kami secara utuh di Kabupaten ini supaya nanti ada berlanjutan tentang tadi pasar budaya. Kita baru mencoba melobi cari beberapa sponsor supaya ini bisa berjalan. Mungkin bisa kita gelar mungkin dalam rancangan kita seminggu sekali atau sebulan sekali atau nanti 35 hari sekali seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tatak. Semoga nanti ada pasar budaya lagi di Candirejo dan kita bisa berkunjung ke sana. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Afifah. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Afifah Nurulita. Nah, mungkin tadi sama Mbak Adelia dibahas mengenai kegiatan yang sudah ada di Balkondes Candirejo. Nah, mungkin dengan saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait yang turut serta mendukung perkembangan dari Balkondes. Nah, menurut Pak Tatak sendiri, apakah peran stakeholder lain seperti misalnya Dinas Pariwisata atau pemerintah desa itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan Balkondes di Candirejo sendiri? Iya, baik Mbak, selamat sore. Baik terkait dengan dukungan ya kita di dalam pengembangan di Balkondes ini kita kan memang harus sinergi ya, sinergi dengan pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten ya. Karena tanpa ada sinergi, kita juga tidak akan mungkin berjalan. Ditambah lagi mungkin kita perlu sinergi dengan lembaga yang ada di desa, pelaku wisata juga yang ada di desa, seperti itu, Mbak. Jadi kita harus ada sinergi. Kuncinya adalah sinergi tadi, baik dari pemerintah ya, terus kita pelaku wisata, lembaga desa dan juga masyarakat, seperti itu. Oke, tadi Bapak menyinggung ada peran dari masyarakat. Boleh dijelaskan Pak, maksudnya peran masyarakat dalam mendukung perkembangan dari Balkondes di Candirejo seperti apa? Baik, ya. Jadi pemeran masyarakat di sini kan nama Balkondes Indonesia kan paling tidak ya mereka dengan mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang mungkin oleh pemerintah desa dalam hal ini. Kalau ada kegiatan yang sifatnya kita memang harus menentukan masyarakat, ya masyarakat harus incluyung kan seperti itu. Misalkan salah satunya mungkin yang contoh mungkin kerja bakti atau apa seperti ini. Baik Bapak, terima kasih. Nah selanjutnya perkembangan dari Balkondes sendiri ini kan mestinya tidak terlepas dari peranan dari PT TWC. Nah, menurut Bapak Tatak sendiri, siapa mitra yang mendukung dalam pengembangan Balkondes dan sejauh apa dan juga sebesar apa dari dukungan serta pengaruhnya terhadap perkembangan Balkondes Candirejo itu? Iya,
Baik, Mbak. Memang di awal ini adalah dulu inisiasi dari PT Taman yang menggandeng beberapa menggandeng dengan BUMN, ya. Karena PT Taman sendiri juga pengen mengangkat sayapnya, pengen berbuat di masyarakat. Kalau PT Taman sendiri kan tidak mungkin kuat dalam hal ini dengan 20 desa, ya. Nah, makanya PT Taman ini kan menggandeng Kementerian BUMN, ya. Jadi BUMN yang ada di secara nasional, mereka diminta untuk menyelesaikan GSR-nya berkaitan dengan pembangunan Balkondes ini. Jadi satu itu. Nah, setelah itu peran PT Taman Wisata sampai dengan sekarang ini kan juga mereka hanya terbatas, ya, sampai terbatas berkaitan dengan mungkin hanya 3 tahun atau 4 tahun di dalam pembinaannya. Ya, sekarang sebenarnya sudah dilakukan, ini dikelola oleh PT CBT. Nah, PT CBT ini kan sebenarnya juga kumpulan dari beberapa BUMN tadi yang membangun melalui GSR-nya yang ada di kawasan Borobudur. Jadi memang ada beberapa sinergi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, di Borobudur sendiri ini kan Pak terdapat banyak balkondes ya yang tersebar di beberapa desa, dan salah satunya tuh Balkondes Cadirejo yang sudah berkembang. Nah, tetapi kenapa balkondes yang di Borobudur itu ada yang maju dan juga ada yang tidak? Apakah alasannya itu? Ya, oke. Satu Mbak, yang terkait dengan perkembangan Balkondes, ya. Ya, kita memang di dalam hal ini juga sangat ditentukan berkaitan satu, ya. Ini kan kalau Balkondes ini satu, ya, dan akses, ya. Akses yang kedua, ini kan juga berkaitan pengelolaan dengan satu SDM juga, kan seperti itu. Jadi ada dua ini Mbak, akses, karena orang di Borobudur mau cari, karena rata-rata di Balkondes ini kan konsepnya hampir sama, ya. Mereka jualan minuman dan makanan, kan seperti itu. Nah, kalau kita ibaratkan mereka sudah sampai Borobudur, mereka haus, mereka mau cari yang Balkondesnya agak jauh, saya pikir mustahil, kan seperti itu, ya. Nah, sebenarnya kalau mereka paling yang bisa berkembang kan ini yang dekat-dekat dengan Candi Borobudur, kan seperti itu. Berarti pengaruhnya dari itu ya Pak, akses dan juga SDM di setiap Balkondes, seperti itu. Betul, satu adalah menentukan gitu Mbak, sejauh mana, bagaimana, termasuk di kami Candi Rejo sendiri kan juga kalau radiusnya dengan Candi Borobudur kan kita kalah. Sebelum ada Candi Rejo ada Wonorejo, ya. Tapi bagaimana supaya bisa ini Balkondes tetap bertahan, ya kita manfaatkan sendiri karena kami juga menjual beberapa paket wisata. Kalau yang lainnya belum bisa menjual paket-paket wisata, ya mustahil mereka akan datang, kan seperti itu. Nah kan gini Pak, kebanyakan wisatawan yang datang ke Borobudur itu mereka lebih memilih berkunjung ke Balkondes yang dekat dengan Candi Borobudur. Nah, terus apa sih usaha yang dilakukan oleh Balkondes lain yang terutama jaraknya berjauhan dengan Candi Borobudur agar bisa dilirik wisatawan seperti itu? Iya, nah, mereka di dalam mengembangkannya kan termasuk mereka harus punya sebuah identitas sendiri, ya. Contoh misalkan di yang terjauh di Migaran itu kan dengan mengangkat potensi karena di sana banyak kakao, lah mereka bikin minuman dari kakao atau coklat tadi, ya, mungkin berkaitan dengan minuman coklat. Yang kedua, memang kalau peran ini kan termasuk salah satu usaha yang lain, selain makanan dan minuman kan mereka juga di situ di konsep ada sebuah penginapan juga, kan seperti itu. Nah, ini tergantung dari mereka SDM ini bagaimana mencari tamu, ya, seperti itu. Karena tanpa mereka tawarkan, tanpa mereka promosikan, ya mereka mungkin wisatawan juga tidak akan tahu, ya. Ibaratnya kita itu punya mungkin punya anak cantik, ayu, ya, tapi mungkin tidak pernah diajak keluar, tidak kurung saja di dalam itu kan siapa yang akan tahu, kan seperti itu. Nah, ini kembali lagi tadi yang permasalahan dengan masalah promosi dan juga terkait dengan SDM tadi. Baik Pak. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Apakah ada sinergi yang dilakukan antara satu Balkondes dengan Balkondes lainnya agar mereka itu nggak saling iri gitu Pak, agar seimbang gitu? Ya, ini kan satu pernah dilakukan, sekarang kan dulu PT TWC. Nah,
Sekarang kan disinergikan dari beberapa Balkondes ini kan nanti melalui satu pengelolaan yang namanya ada PT CBT ya, yang sebenarnya itu PT CBT ini kan kumpulan dari di situ dari beberapa BUMN supaya Balkondes binaan mereka itu supaya tetap jalan. Nah, ini salah satu upaya ya, mereka yang ngatur adalah nanti PT CBT. Jadi supaya ini Balkondes yang ada di kawasan Borobudur ini bisa jalan kan seperti termasuk penggalian-penggalian potensi yang ada di masing-masing Balkondes di desa itu, dan juga nanti mengangkat temanya seperti apa. Oh, unggulannya seperti ini, kalau unggulannya ini. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita sudah kepo-kepo. Nah, di penghujung wawancara kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Tatak sebagai perwakilan dari Balkondes dan Desa Wisata Candirejo kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Baik, Mbak. Dari apa terkait yang sudah kita sampaikan tadi, memang kita juga jauh dalam hal ini kan masih ya ikut prihatin ya, karena di dalamnya kita memang ada 20 Balkondes ya. Ini kan untuk mempertahankan ini kan juga memang kita perlu ekstra keras untuk ya paling tidak bisa supaya mereka Balkondes ini bertahan. Jadi salah satunya ya tadi mungkin sudah dibantu dengan PT CBT, kemudian kembali lagi mungkin berkaitan dengan memang ya selalu ada promosi dan juga mungkin barangkali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari pemerintah itu sendiri maupun dari kegiatan dari BUMN yang mereka membangunkan dengan desa seperti itu. Dan mereka juga kalau ada kegiatan mungkin bisa diarahkan ke situ, ke Balkondesnya mereka yang buat itu. Biasanya kan banyak ada beberapa hal kaitan dengan rapat-rapat, tapi memang biasanya larinya kan lebih banyak di hotel. Jadi supaya nanti ini bisa jalan ya mungkin tidak harus ke hotel terus kan, mungkin ya ini ya kita tengok kondisinya ada kegiatannya di sana. Jadi nanti juga ada pemerataan secara ekonomi, Balkondesnya bisa jalan ya. Dan itu nanti tetap dilakukan promosi yang secara terus-menerus seperti itu. Itu Mbak mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke, cukup Mbak mungkin. Halo. Hilang ya Mbak suaranya. Baik, terima kasih untuk Pak Tatak. Jadi dari wawancara kali ini kesimpulannya udah ada sinergi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang ke Balkondes, terutama ke Balkondes Candirejo di mana tempat kepengurusan dari Pak Tatak. Tapi dukungan dari pemerintah tuh masih tetap belum merata. Mungkin kedepannya Dinas Pariwisata bisa lebih memperhatikan Balkondes-Balkondes lainnya agar dapat tumbuh bersama-sama untuk menciptakan pariwisata yang baik dan merata di Kabupaten Magelang. Oke, tak terasa kita sudah berada di ujung acara nih Pak Tatak. Sebagai penutup, saya mewakili rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat berbincang dan juga berdiskusi tentang Balkondes dan pariwisata di kawasan Borobudur, khususnya di Desa Wisata Candirejo. Semoga kedepannya Balkondes dan Desa Wisata Candirejo dapat menjadi desa wisata yang semakin maju, inovatif, dan inspiratif, sehingga dapat menjadi role model bagi desa wisata lainnya di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sikap maupun perkataan yang menyinggung. Dan sebelum kami tutup, mohon kiranya kita dapat berfoto bersama sebagai dokumentasi, Pak. Ya, boleh, Mbak. Mbak Heyen bisa minta tolong. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3, bisa bergaya nggih, Pak? Waduh. Oke. Ya, santai saja, Pak, tidak apa-apa. Ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi.
1, 2, 3. Mungkin ada gaya khusus, ada dari teman-teman mungkin ada arahan? Mungkin kita bisa C untuk Candi Rejo. C untuk Candi Rejo. Begini, Pak. Oke, Ini ya. baik. Nah, mungkin agak Mbak. di atas. Nah, ya. Siap. Baik, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Tatak atas kesempatannya dan juga waktu luangnya. Terima kasih Pak Tatak, semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tatak. Selamat Pak Tatak. Nuhun Pak Tatak, sehat selalu. Sampai ketemu lagi, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Live ya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, Bapak. Monggo. Monggo. Iya.